Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada sesi kedua untuk mata kuliah kita. Dalam pemaparan nanti mungkin akan ada beberapa tahapan ya. Pertama masalah pengertian dasar, hardware, software, aplikasi, kemudian jaringan, internet, dan berbagai macam hal. Kita mulai saja untuk mempersingkat waktu ya di tahap awal ini, yaitu pengertian dasar dari komputer. Sebetulnya para mahasiswa tahu komputer itu seperti apa ya. Macam-macam komputer ini tahu sebenarnya. Ini mungkin kita ulang dari dasar ya. Secara definisi, komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik ya, yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya. Sebentar ya, bahwa nanti di pertemuan ini, di awal ini saya juga akan menyuruh mahasiswa untuk membuat biodata ya, untuk dikirim kepada saya melalui grup WA saja. Lanjutnya, bahwa secara prinsip komputer itu hanya merupakan sebuah alat ya, bukan ajaib ya, bukan magic, bukan sihir ya. Jadi komputer itu adalah merupakan sebuah alat yang bisa digunakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Untuk bisa bekerja, tentu alat tersebut memerlukan program dan juga manusianya. Nah, pengertian manusia di sini adalah sebagai istilahnya itu brainware atau perangkat manusia. Ada 3 hal yang tidak bisa terlepas dalam pengertian komputer, yaitu hardware, software, dan brainware. Saya ulangin. Hardware, software, dan brainware, yaitu merupakan konsep tritunggal yang tidak dipisahkan satu dengan yang lainnya. Setelah selesai program tersimpan dalam komputer, maka komputer baru bisa bekerja untuk membantu manusia menyelesaikan persoalan ataupun pekerjaannya. Jadi tahap awal nih, supaya komputer itu bekerja, maka komputer harus diberi program ya. Yang memberi program siapa? Ya manusia juga gitu. Kemudian komputer ini secara garis besar dia mengalami perkembangan ya, melalui evolusi dari generasi pertama sampai generasi saat ini yang canggih sekali. Ada orang mengenal bahwa istilahnya itu ada pramodern ya, ada zaman modern dan zaman ke depan nanti yang mutakhir. Cuma kalau secara sejarah komputernya itu ada komputer generasi pertama ya, ada komputer generasi berikutnya, dan komputer yang paling canggih. Sehingga kalau kita mempelajari komputer ini perlu ya kita melihat sejarah masa lampau gitu ya. Itu zaman orang itu menggunakan istilahnya itu abakus ya, mesin itu. Komputer itu kata dasarnya adalah compute ya, atau menghitung gitu. Dasar sekali komputernya adalah untuk menghitung sebetulnya. Menghitung dengan berbagai macam cara tradisional itu juga komputer ya. Sampai kepada yang sekarang ini canggih sebagai elektronik. Nanti di file akan saya sampaikan ya, banyak sekali tuh untuk sejarah komputer yang panjang gitu. Nanti silakan Anda simak di file ya. Oke. Jadi konsep dasar awalnya komputer itu, ini setelah kita melewati perkembangan komputer ya, kita bicara di komputernya aja. Komputer apapun jenisnya selalu memiliki suatu alat yang disebut sebagai input device dan output device, masukan dan keluaran. Juga ada central processing unit atau CPU dan external memory. Ini 4. Input device, central processing unit, output device, dan external memory. Demikian. Saya stop dulu ya, nanti disambung lagi.